di dekat tambang, dan juga untuk industri baterainya itu didekatkan dengan ekosistem industri kendaraan itu sendiri. Dan kalau ini kita lakukan, itu adalah dari sisi efisiensi produksi ini justru akan lebih terjadi peningkatan yang luar biasa. Jadi sehingga produk-produk yang kita hasilkan itu memiliki daya saing yang cukup tinggi. Jadi dengan daya saing yang cukup tinggi berarti kita juga ini bisa mendorong proses dan juga kegiatan-kegiatan investasi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka hilirisasi tersebut. Kemudian untuk mewujudkan percepatan realisasi dan industrialisasi, ini juga sudah ada Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang telah menyusun prastudi kelayakan. Jadi kita juga untuk pelaksanaan hilirisasi ini, kalau kita tidak siapkan prastudi kelayakan, jadi kalau di pelaku usaha dengan adanya prastudi kelayakan ini akan lebih mempercepat proses mengambil keputusan dalam rangka kegiatan investasi. Jadi ini untuk 18 proyek yang kita siapkan, ini nilai investasinya cukup signifikan, sekitar ada 500-an triliun kemarin ya. Ya, Sekretaris Satgas Hilirisasi ini Ibu Lana Saria. Jadi ini kita juga sudah matangkan untuk pra-EFS ini kita sudah sampaikan ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan juga disampaikan ke Danantara untuk bagaimana partisipasi dari Danantara juga terhadap pelaksanaan hilirisasi ini. Peserta FGD yang kami hormati, dalam perbaikan implementasi ESG, kami telah berupaya untuk melakukan diantaranya perbaikan pengaturan pada regulasi yang jelas pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ya, kita juga ini ada berbagai persyaratan untuk bagaimana dari sisi tata kelola lingkungan, ya, kemudian ada yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi tambang, ini dari sisi aspek sosialnya, kemudian juga dari sisi tata kelolanya. Untuk penguatan implementasi ESG ini, kami juga ini sudah melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Di antaranya mengatur mengenai kewajiban pemulihan lingkungan pasca tambang, adanya jaminan reklamasi pasca tambang. Itu kan yang terkait bagaimana kita mengolah dari sisi aspek environment. Kemudian untuk sosial juga ada kewajiban pemberdayaan masyarakat dan program tanggung jawab sosial. Jadi corporate social responsibility yang khusus bagi masyarakat yang terkena dampak langsung di sekitar tambang. Dalam aspek governance atau tata kelola tambang yang baik harus diarahkan sebagai good mining practice adalah serangkaian prinsip standar dan prosedur yang dirancang untuk memastikan kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, aman, efisien, dan berkelanjutan. Ruang lingkup penerapan GMP di bidang pertambangan yang pertama itu adalah yang terkait dengan teknis pertambangan, meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pertambangan sesuai dengan standar teknis. Kemudian yang kedua, konservasi mineral dan batubara, mengupayakan pengolahan sumber daya mineral dan batubara yang efisien dan berkelanjutan. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja, menerapkan langkah-langkah untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja di lingkungan pertambangan. Kemudian yang keempat, keselamatan operasi, memastikan keselamatan dalam semua aspek operasi pertambangan, termasuk penggunaan alat berat, transportasi, dan lain-lain. Yang kelima, pengolahan lingkungan, mengolah dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan, termasuk reklamasi lahan pasca tambang. Yang keenam, pemanfaatan penerapan teknologi, mendorong penggunaan teknologi yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam implementasi sertifikasi standar, kita juga menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko
sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang membagi perizinan dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah persyaratan dasar. Di dalam persyaratan dasar ini dilihat adalah kesesuaian pemanfaatan ruang, kemudian persetujuan lingkungan. Untuk persetujuan lingkungan ini ada persyaratan. Kalau dampak terhadap lingkungannya itu relatif rendah, itu persyaratannya adalah SPPL atau UKL-UPL. Tetapi dampak terhadap lingkungan cukup tinggi, jadi persyaratkan itu adalah yang terkait dengan studi AMDAL yang harus disiapkan oleh pada perusahaan yang bersangkutan. Kemudian dalam bangunan gedung itu juga ini ada sertifikat layak fungsi. Jadi pada saat jadi bangunan tersebut jadi merupakan bagian yang sensitif dan juga rentan dalam berbagai aspek keselamatan, itu juga diperlukan sertifikat layak operasi. Kemudian untuk perizinan berusaha yang berbasis risiko, ini ada kegiatan-kegiatan usaha yang tingkat risikonya sesuai dengan kodifikasi KBRI itu justru dikategorikan ada risikonya rendah, ada risikonya menengah rendah, ada menengah tinggi, dan risiko tinggi. Pada saat kegiatan usaha risikonya rendah, maka perizinannya pun itu relatif sederhana, cukup memerlukan nomor induk berusaha. Tetapi kalau kegiatan usaha risikonya adalah menengah tinggi, maka itu ada persyaratan. Di samping nomor induk berusaha itu juga ada sertifikat standar yang perlu dilakukan verifikasi oleh Kementerian Lembaga Teknis yang terkait. Kemudian untuk tinggi itu juga sama, itu nanti juga ada persyaratan. Di samping izin itu juga ada ini persyaratan untuk sertifikat yang diperlukan dalam setiap kegiatan usaha. Untuk perizinan sertifikasi ini adalah bagian dari perizinan usaha untuk menunjang kegiatan usaha atau UMPU, yang juga mengamanatkan adanya sertifikat standar seperti sertifikat izin edar, sertifikat layak operasi, standar produk seperti SNI, termasuk kalau di produk makanan minuman adanya sertifikat halal. Kita sangat menyadari bahwa dengan adanya tren global yang mensyaratkan adanya sertifikat, diantaranya itu adalah green product, ya, kemudian ada sertifikat good mining practice, sertifikat green energy. Tentunya ini akan menjadi peluang dalam implementasi ESG untuk meningkatkan produktivitas, nilai jual produk yang berdaya saing, dan penguasaan rantai pasok secara global. Di samping itu terdapat komitmen kita juga untuk pencapaian net zero emission pada tahun 2060 untuk mengurangi pemanfaatan energi fosil dalam bentuk transisi energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan adanya daur ulang atas komoditas pertambangan. Dengan semangat memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, kami mengharapkan dari FGD ini dapat dibahas lebih dalam mengenai ketersediaan energi, terutama energi listrik bagi seluruh masyarakat dan wilayah, dan juga penerapan sertifikat standar yang diperlukan untuk implementasi ESG untuk lebih meningkatkan tata kelola sumber daya alam yang dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi Bapak Ibu semua. Semoga diskusi kita hari ini membawa manfaat yang lebih besar bagi pembangunan bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.